Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Retno Wulandari dengan NIM 40421045. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tugas UAS penelitian kualitatif dengan penelitian kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian deskriptif dilakukan untuk mengetahui nilai masing-masing variabel, baik satu variabel atau lebih. Sifat penelitian ini independen, yaitu tanpa membuat hubungan maupun perbandingan dengan variabel yang lain. Variabel tersebut dapat menggambarkan secara sistematik dan akurat mengenai populasi atau bidang tertentu. Kemudian bab 3. Pada poin 1, desain penelitian berisi mengenai apa rancangan penelitian Anda. Sebaiknya dimulai dengan pernyataan siapa sumber data Anda, berapa jumlah sumber data, lalu apa metode penelitiannya. Rancangan penelitian dibuat sesuai dengan metode yang digunakan. Kemudian pada poin 2, definisi konsep. Definisi konsep merupakan semua konsep yang ada hubungannya dengan penelitian Anda. Ini digunakan untuk memperoleh salah persepsi tentang makna konsep-konsep yang Anda gunakan. Sebagian konsep yang didefinisikan berasal dari bagian judul dan dimensi-dimensi variabel atau parameter dari teori yang digunakan. Kemudian poin 3, fokus penelitian berisi mengenai rincian dari teori tentang variabel utama penelitian Anda. Terdiri dari variabel, dimensi, indikator, deskripsi, atau kadang-kadang item pertanyaan. Kemudian poin keempat, unit analisis data. Unit analisis maksudnya data penelitian yang dianalisis adalah data mengatasnamakan siapa, individu atau perorangan atau organisasi. Kalau individu menyatakan siapa subjeknya, jika organisasi apa nama satuan unitnya. Kemudian poin 5, data dan sumber data. Yang pertama, data. Data penelitian adalah semua keterangan seseorang yang dijadikan responden maupun yang berasal dari dokumen-dokumen, baik dalam bentuk statistik atau bentuk lainnya, guna keperluan penelitian. Data penelitian terbagi menjadi 2. Yang pertama, data primer atau primary data. Data primer adalah data yang dihimpun secara langsung dari sumbernya dan diolah sendiri oleh lembaga bersangkutan untuk dimanfaatkan. Data primer dapat berbentuk opini subjek secara individual atau kelompok dan hasil observasi terhadap karakteristik benda atau fisik, kejadian, kegiatan, dan hasil suatu pengujian tertentu. Kemudian data sekunder. Data sekunder adalah data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung dengan menggunakan media perantara atau digunakan oleh lembaga lainnya yang bukan pengelolaannya, tetapi dapat dimanfaatkan dalam suatu penelitian. Kemudian sumber data. Sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, data diartikan sebagai kenyataan yang ada yang berfungsi sebagai bahan sumber untuk menyusun suatu pendapat, keterangan yang benar, dan keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran dan penyelidikan. Jadi, yang dimaksud sumber data dari uraian di atas adalah sumber penelitian di mana data menempel. Sumber data dapat berupa benda, gerak, manusia, tempat, dan sebagainya. Kemudian poin ke-6, key informat. Key informat merupakan menurut para ahli yang sangat memahami dan dapat memberikan penjelasan berbagai hal yang berkaitan dengan penelitian dan tidak dibatasi dengan wilayah tempat tinggal, misalnya akademis, budayawan, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kemudian poin ke-7, teknik pengabsahan data. Pengabsahan data adalah untuk menjamin bahwa semua yang telah diamati dan diteliti
oleh penulis sesuai dengan data yang sesungguhnya dan memang benar-benar terjadi. Hal ini dilakukan penulis untuk memelihara dan menjamin bahwa data tersebut benar, baik bagi pembaca maupun sumber penelitian. Selanjutnya, poin ke-8, teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapat data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Menurut Sugiono, dalam teknik pengumpulan data terdapat 4 langkah, yaitu yang pertama observasi, kedua wawancara, ketiga dokumentasi, dan yang ketiga triangulasi atau gabungan. Selanjutnya, poin ke-9, teknik analisis data. Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sinsta, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Kemudian ada daftar pustaka. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.